Jadi ya in terms of ini adalah pure breed Shih Tzu, dan dia ini Orlando sekarang ini adalah Indonesian Champion, Malaysian Champion. Wow. Untuk kategori Shih Tzu. Dan udah sempat tahun 2016 juga ikut ke World Dog Show di Leipzig, Jerman. Dan rutin kita General Check Up itu waktu muda 20 tahun sekali, sekarang udah mulai berumur ya, kita mungkin hampir tiap tahun sekali kita jadwalin. Jadi Orlando hasil darahnya bagus, urinnya bagus. Kemarin kebetulan diliatin, Pak ini udah kebanyakan proteinnya harus dikurangin. Ya, walaupun semuanya ya di ambang batas normal ya. Cuman kan ya kita tahu lah, kalau kita tahu lebih dini kan kita bisa adjust dia punya diet, dia punya intake. Jangan tanya beli berapa, tanya anjing ini habis berapa. Halo dogi-dogi lu, ketemu lagi sama Mami Dalton. Kali ini Mami Dalton juga kembali lagi membawa dua tamu spesial, bukan dua, ada 4. Nah nanti Foren bisa lihat sendiri, ada 4 tamu spesial yang kita akan bongkar ceritanya. Daripada aku kebanyakan ngomong, kita sapa dulu yuk. Kak Sugi, Kak Doni, apa kabar? Baik-baik. Ini Orlando, halo. Ini Pilih. Bisa diperkenalkan artis yang sekarang? Ini namanya? Ini Orlando. Usia berapa, Kak? Orlando tahun ini mau 9,5. 9,5. Kalau ini Pilih? Ya, ini Pilih. Ini usia? Pilih 1 tahun. 1 tahun. Iya. Oh jauh ya bedanya ya? Iya. Jadi Orlando ini Papanya. Ini Pilih anaknya. ini putrinya, anak Anak gadisnya. Oke, jadi ini jenisnya Shih Tzu ya Kak ya? Shih Tzu, Shih betul. Tzu. Tuh, Shih Tzu. Nah, Porens juga mungkin bisa ngelihat selain ada mereka juga kita ada beberapa bawa upeti. Piala, nanti kita korek ceritanya. Siapakah dari 2 anak ini sebenarnya yang berhasil menjadi juara atau pernah mendapatkan juara? Mungkin Kak Sugi boleh cerita kenapa Orlando ini anak yang seperti apa? Oke, Orlando ini dulu awalnya saya dapatnya itu dari teman saya, breeder di Cikupa, Shih Tzu. Jadi salah satu persyaratannya adalah anak ini harus di show. Oh gitu. Karena kualitasnya bagus. Oke. Dan ya waktu itu sih terus terang ya kita juga nggak ngerti apa itu show, jadi kita ya komit aja ya show lah gitu ya. Jadi ya in terms of ini adalah pure breed Shih Tzu, dan dia ini Orlando sekarang ini adalah Indonesian Champion, Malaysian Champion. Wow. Untuk kategori Shih Tzu. Dan udah sempat tahun 2016 juga ikut ke World Dog Show di Leipzig, Jerman. Oh wow, udah berprestasi ya Orlando ya. Amazing. Orlando sendiri ini udah ikut show di Norway, ikut show di Jerman, ikut show di Belanda. Ya, dan Orlando sendiri udah ke Eropa ada 2 kali dan ke Amerika 1 kali. Kalah dong ya berarti Mami Dalton. Nah, waktu kamu ambil dia, berarti kan kamu tidak, Kak Sugi bukannya berencana untuk memiliki anjing show kan? Enggak, anjing kompetisi kan? Jadi kayak kejebak gitu ya? Kejebak Batman. Iya, kejebak. Nah, susah nggak menjaga anjing show Kak? Maksudnya
kalau kita kan punya anjing kan biasa aja. Nah kalau kakak kan dia harus ikut kompetisi, apakah harus makannya dijaga, rambutnya gimana kayak gitu? Kalau untuk Su ini kesulitan yang maksudnya yang treatment yang paling ruwetnya adalah menjaga rambutnya. Iya betul. Jadi nanti mungkin di-share foto-fotonya yang rambutnya indah sekali Powerance, dia kayak putri-putri kerajaan gitu kan. Dan untuk anjing show rambutnya nggak boleh dipendekin, jadi dia itu harus panjang menjuntai. Dan waktu show itu ya untuk menjaga kualitas rambut itu yang nggak gampang ya. Treatmentnya itu, shampoo-nya itu, conditionernya itu. Conditioner? Iya, pakai conditioner. Dan conditionernya itu harganya jauh daripada, perawatan rambutnya itu jauh lebih mahal daripada kita deh. Sampo-nya aja lebih mahal daripada manusia Kak, ya betul. Dan semua ya karena kita terekspos ke komunitas show itu ya, kualitas yang dipakai, the way they treat mereka punya anjing itu luar biasa ya. Ya, all the best quality. Dan when it comes to quality, ya harganya juga nggak murah ya. Kejebak Batman. Jadi jangan tanya anjing ini berapa, tanya anjing ini sudah menghabiskan berapa. Oh, tapi ini mungkin pertanyaan awam juga ya Powerance ya. Mungkin banyak juga nih Kak Powerance yang penasaran. Aku juga penasaran kan, si Orlando juara, harusnya kakak sebagai orang tua mendapatkan banyak dong. Kita dapatnya ini piala. Ini tok. Tidak ada finansial. Jadi finansialnya minus. Keluar modal untuk anak show. Jadi Powerance, mungkin ada yang penasaran dan ternyata terjawab nih di episode kali ini bersama Kak Sugi dan Kak Doni, bahwa anjing-anjing yang ikut show itu benar-benar pure memang hanya untuk ikut show. Mungkin kebanggaan Powerance-nya aja ya. Betul. Orang tuanya untuk ikut show, tapi dari segi mereka itu menghasilkan uang, mereka tidak. Ternyata mereka tadi seperti tadi sudah menghabiskan uang. Ya, ya mungkin aku sharing dikit ya. Untuk show ini ya, semenjak aku juga terus terang waktu itu gara-gara Orlando jadi ketemu komunitas yang show anjing. Dan kita juga baru sadar ternyata komunitas show anjing itu, orang nanya kan kenapa sih ribet banget breed itu gitu loh. Ternyata mereka itu show itu untuk menjaga keaslian dari breed anjing ini gitu loh. Jadi katanya kalau misalnya tidak ada ya Perkin yang menjaga ras anjing ini, dan anjing dibiarkan kawin sembarangan, nanti 10-20 tahun ke depan semua anjing bentuknya sama. Jadi ya karena anjing tuh genetiknya kuat sekali, jadi breeder ini hanya akan ngebreed yang best quality. Itu satu. Yang kedua ya karena benar-benar dijaga, anjingnya juga nggak sembarang dibreed ya. Kalau yang biasanya yang ya kita kenal, yang kita tahu, kalau anjing itu punya genetically ada masalah, mereka pasti nggak mau ngebreed. Karena buat jadi mereka itu tidak dipaksa untuk melahirkan anak banyak gitu ya? Iya. Dan mereka juga hanya akan ngebreed yang terbaik. Dan untuk ngebreed yang terbaik itu ya prosesnya panjang ya. Ya dari nutrisinya, dari segala kualitas anjingnya, bapak dan ibunya gitu loh. Jadi mereka nggak sembarangan. Dan kalau udah nggak sembarangan, itu mungkin yang banyak yang tanya ya, kalau udah nggak sembarangan kan you put a value dari barang itu ya. Jadi financially orang juga akan jauh lebih hati-hati ya untuk komit, untuk menjaganya, untuk komitmen sama anak ini ya. Oh gitu. Jadi memang Kak Sugi kebetulan memang sengaja mencari yang benar-benar gitu ya. Iya. Bukan yang dari pet shop atau segala macam gitu ya. Ya, kita juga cari yang terbaik. Dan kalau tahu story-nya ini. Nah ini anjing keberapa Kak?
Ini anjing yang kedua. Jadi sebelumnya saya punya Shih Tzu juga laki-laki namanya Felice, 15 tahun. Begitu dia meninggal, terus terang saya sempat uring-uringan. Iya ya. Uring-uringan apakah mau ambil lagi ya, dan ternyata mungkin Florence tahu ya, ada yang hampa gitu ya. Akhirnya kita komit untuk ambil Orlando. Dan waktu ngambilnya pun nggak gampang ya, breedernya ini hanya mau nganter ke tempat kita ke sini. Jadi breedernya itu datang ke sini untuk memastikan dia ini dijaga dan rumahnya proper. Oh gitu, sampai segitunya. Walaupun kita kan beli nih, nggak kita bawa langsung gitu ya? Nggak boleh. Jadi dia cuma bilang oke, alamatnya di mana, nanti dianterin. Oh gitu. Karena dia mau ngecek rumahnya beneran nggak, bagus nggak gitu ya. Maksudnya proper untuk anak ini apa enggak gitu ya. Dan salah satu komitmennya ya anaknya harus di show, karena ini adalah kita bilang show quality dog gitu. Iya. Show quality dog itu mungkin ada juga yang nanti penasaran Kak, maksudnya gimana? Kak Sugi sama Kak Doni boleh kasih tau nggak? Show quality dog tuh bentuk badannya kah, atau bentuk mukanya kah, atau gimana ya Kak? Iya, kalau show quality itu sebelum ikut lomba, itu anjingnya kan didaftarin dulu. Setelah didaftarin, itu nanti ada jurinya. Kebanyakan jurinya itu ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar negeri juga. Nah, nanti dicek dulu nih anatominya, dari segi postur tubuhnya, dari segi berat badannya, terus matanya, tulangnya, itu harus benar-benar sesuai standarnya. Jadi yang terdaftar itu semuanya anjing-anjing yang benar-benar standarnya bagus, baru ditandingkan gitu. Jadi sampai mata, sampai gigi semua dicek? Gigi pun dicek, harus ada berapa biji gitu, saya lupa. Pokoknya harus ada standarnya. Gitu. Wow. Sampai sedetil itu ya? Iya, tulangnya, ekornya, top line-nya itu semuanya di itu. Jadi bukan dog show yang lomba nari-nari gitu enggak. Tapi kayak obedience gitu. Kepatuhan gitu Kepatuhannya gitu. Iya. Dan waktu show juga bukan sama kalian ya? Kalau show kita pakai handler, jadi ada yang bawa sendiri. Karena kalau sama kalian dia terlalu attach, terlalu manja. Jadi harus ada handlernya. Ya kita harus pakai professional handler ya, mereka yang tahu bagaimana. Jadi karena show-nya itu harus mereka ada jalan untuk melihat movement, dan movement yang bagus itu adalah movement kalau anatominya bagus, movementnya baru bisa bagus. Jadi ya karena gennya itu kuat banget, jadi genetically harus posture itu penting, tulang itu penting. Jadi ya kedepannya supaya hanya good quality yang dikembangbiakan lah. Jadi ya kalau yang sakit, anjingnya sakit-sakitan atau tulangnya nggak bagus, itu mungkin nggak diternakan lah ya. Oke. Kita dapat insight ya soal anjing-anjing untuk show yang spesial ini. Nah, sekarang kita mau menanyakan nih, ibaratnya kan kalau di dunia peranjingan misalnya, berarti kan dia udah artis nih. Kan biasanya kalau kehidupan artis itu kan agak berbeda dengan kita yang warga biasa gitu. Apakah Orlando juga memiliki keistimewaan tinggal di rumah? Gimana? Atau perilakunya sama aja, Kak? Sebenarnya sih mereka sama aja ya. Cuman ya maksudnya ya kayak contohnya kita ini tinggal di apartemen. Ya kebetulan apartemennya itu pet friendly. Ya, dan kalau di apartemen ini ya mungkin dia artisnya ya. Semua satu apartemen ini tahu dia aja aku lihat. Hai, pada gitu semua ya. Ya, pada dasarnya sih kalau menurut aku ya Orlando dan Philly ini kita anggap sebagai family members ya. Dan kita bersyukur juga tinggal di apartemen ini. Rata-rata ketemu teman-teman yang Florence itu sama, yang menganggap
anjing dan kucingnya itu adalah sebagai family member. Iya, sebagai family Jadi member. kita berasa banyak yang Sama dengan satu kita, frekuensi. satu frekuensi dengan kita. Iya betul. Ada nggak misalnya kayak gini, boleh apa mereka tidak boleh makanan jenis tertentu supaya berat badannya terjaga atau gimana Kak? Oh ya, jadi kalau dari segi makanan kebetulan ya belajar dari anjingku yang dulu ya, walaupun 15 tahun tuh Itu lumayan loh usianya. panjang dan dia itu waktu meninggalnya pun dengan kondisi baik, ya hanya kalau terakhir dokter bilang dia itu sehat, cuman ya memang Sudah waktunya. fungsi organnya itu udah menurun. Oh, oke. Jadi udah mulai slowing down dan kebetulan ya satu pagi ya udah nggak bangun aja gitu. Oh gitu. Jadi dia itu nggak ada kesakitan. Ya jadi bergerak dari itu ya mungkin udah mulai ya makasih ya buat teman-teman gini lah, udah banyak teman sekarang. Ya komitmennya kita ya mau ini yang Orlando ini yang mau kita rawat dengan kita kasih yang terbaik. Ya nggak ngemil sih dia, kita cuman kasih makanannya hanya dog food dan kita kasih daging sapi gitu loh. Jadi Raw ya atau cook? cook, jadi kita rebusin daging sapi, jadi ya nggak kita biasain jajan ya. Oh gitu ya. supaya saya sebenarnya sih lebih ke wanna make sure yang dimasuk ke Ke badannya itu nggak ada yang aneh-aneh gitu. Iya ngerti. Daripada nanti kedepannya kan kepikiran ya ini kenapa Salah makan apa gitu. Jadi dia hanya bone broth, kaldu sapi Oke. dan kibblesnya Kibble. dan daging sapi. Daging sapi daging khas yang kita rebus. Iya ngerti. Oh berarti nggak pernah kayak snack? Enggak sih. Enggak. Oh Kita oke. karena menurut kita ya Real kita nggak food. pernah tahu deh. Agak-agak tahu. Iya ngerti. Ambil resiko itu jadi ya kita sebenarnya real food aja sih itu. Iya. Sama rutin general check up ya. Iya betul tuh Pak Lawrence. Apalagi kalau udah Iya. usia di atas 7 tahun ya Iya. Kak ya. Jadi memang, nah mungkin banyak juga nih yang penasaran kalau aku yang ngomong kan, kalau anak aja yang lebay, masa anjing harus general check up. Apakah kita sudah general check up? Kita pikir-pikir dulu ya. Nah, kenapa kakak sampai ngomong harus general check up? Karena kita merasa ya kalau misalnya ada apa-apa lebih awal kita bisa ya Deteksi dini lah. Tahu. Dan memang jadi kebetulan kita juga punya ya veterinarian yang awalnya ini akhirnya jadi teman, Bu Dokter Eka di Pet Vet gitu. Oh, oke. Ya jadinya ya kita sih logically ya karena dikasih masukan yang bagus. Jadi ini kemarin baru habis general check up, hasilnya bagus semuanya. Dan rutin kita general check up itu waktu muda 20 tahun sekali, sekarang udah mulai berumur ya kita mungkin hampir tiap tahun sekali kita jadwalin. Jadi Orlando hasil darahnya bagus, urinnya bagus. Kemarin kebetulan diliatin, Pak ini udah kebanyakan proteinnya harus dikurangin. Ya, walaupun semuanya ya diambang Batas normal ya. ya. Cuman kan ya kita tahu lah kalau kita tahu lebih dini kan kita bisa adjust dia punya diet, dia punya intake. Itu sih buat kita lebih waras kali sebagai parents. Iya sih, karena waktu kita tahu anak kita sehat kan kita bahagia banget ya. Kayak lagi Iya. terima rapot nggak sih kalau aku sih mikirnya gitu ya. Lagi nungguin hasil darah kayak deg ini hasilnya bagus apa enggak ya. Oh, ternyata Kak Sugi juga sama ya sama Kak Doni ya. Oh, iya. Sama. Satu frekuensi berarti kita ya. Berarti aku nggak sedeng sendiri gitu. Jangan sedih, banyak yang kayak kita. Sama kalau mereka itu sama kayak kita, dokter itu juga cocok-cocokan. Oh gitu. Iya, kebetulan Orlando punya dari kecil dokternya selalu dokter itu. Mereka. Jadi ada recordnya kan. Jadi Iya, dokter iya, nggak betul, asal betul, kasih obat. Jadi dia akan betul. lihat recordnya itu Orlando punya kelemahannya di mana gitu.
Jadi mungkin teman-teman kalau jangan sering-sering ganti Ganti-ganti pet-pet. dokter gitu ya, kayak, dokter oh ya kan bener juga ya. takutnya mereka nggak punya historinya kan. Gitu. Jadi parents, anjing tuh walaupun kita bawa ke dokter, kalau dokter yang bener ya, klinik yang bener, dia punya rekor kayak manusia juga ya, Iya, Kak, sama. ya kan? Pernah dikasih obat apa, pernah Iya. sakit apa, vaksin kapan gitu. Nah, emang ada baiknya berarti kita harus kalau Iya. itu satu dokter aja. Satu dokter aja. Jadi biar mereka tahu story-nya lah. Kan karena ya satu hal ya kita harus ya dari dulu bukan kita lebay ya. Kalau dipikir-pikir kan mereka ini nggak bisa ngomong ya, gitu loh. Maksudnya jadi buat kita selama ini Orlando sampai hampir 10 tahun ini sehat-sehat aja. Ya karena mungkin kita juga yang merhatiin, yang jagain dia kan banyak ya. Iya. Ada kita, ada mbaknya. Jadi kalau anaknya udah garuk-garuk, udah kita kontrolin. Iya, bener. Jadi ya kita banyak. Jadi dia nggak pernah ada major sakit apa itu karena. Tapi bukan berarti nggak bolak-balik vet ya. Iya. Jadi kalau garuk-garuk kuping keseringan kan kita udah mulai senewan, kita bawa ke dokter. Jadi sebelum, ya kalau dibilang sebelum worse gitu loh, kita udah antisipasi sih. Jadi ya sakit kulit juga nggak pernah itu karena kita juga suka perhatiin sih. Dia jangan sampai, ya semoga yang dengar ini juga bisa terinspirasi deh. Ya. Anaknya garuk-garuk bawa ke dokter, kitanya garuk-garuk Biarin aja. biarin aja, kasih apa kayak gitu ya, minyak Kalau kita atau garuk-garuk gimana, ya pakai lotion. Nah, kalau anak garuk-garuk dokter. Anak demam dokter ya. Kalau kita Kalau Doni demam udah jangan lebay deh. Minum parameng lah. aduh ya ampun, Iya beruntung sih, sekali Pak. ya berarti mereka ya. Mereka ya so far sih kita bener-bener antara kita bilang mereka ini raja sama ratunya deh. Kita yang kerja buat mereka. Nah berarti ini pertanyaan yang selalu aku tanyakan kepada parents, karena aku juga penasaran pengen tahu. Sebenarnya arti mereka untuk Kasugi sama Kadoni itu apa sih? Di luar dari mereka harus ikut kontes nggak, tapi lebih kepada apa sih peranan si Orlando dan Prilly ini dalam kehidupan Kadoni sama Kasugi? Ayo dong, kamu dulu. Kalau Saya- dari aku ya, apa ya? Mungkin teman-teman yang punya anjing juga sama kali ya. Ada sesuatu apa yang nggak bisa diceritakan ya, kebahagiaan yang kalau ketemu sama mereka itu jadi kayak kita di recharge gitu kan ya. Kayak jadi seneng Serotonin. lagi gitu. Mereka ini ngerti loh, paham banget gitu, dan mereka bener-bener memberikan kita kebahagiaan lah, kebahagiaan yang nggak ternilai seperti itu. Kalau dari aku sih itu sih. Kalau Kasugi, Gue lebay ya. He is my world ya. Kalau aku bilang ya. Maksudnya semenjak ada Orlando ya berubah segalanya ya. Jadi kita nggak pernah ninggalin dia sendirian. Jadi ya udah nggak pulang malam lagi. itu aku alami persis. Kita nggak pulang malam lagi. Frekuensi lama-lama disetel. Akhirnya beruntung ketemu teman-teman yang sama juga. Paham juga ya. Paham juga. Walaupun diomelin sama yang teman-teman lama ya. Itu jadi anak rumahan ya. Lama-lama lu bisa ngomong bahasa anjing ya gitu lo, ngurusin anjing lu terus. Ya anyway we find our own frekuensi ya. Akhirnya banyak temen yang frekuensinya sama. Ya, cuman yang paling important itu yang aku rasain adalah keberadaan mereka itu benar-benar bawa damai ya ke kita ya gitu loh. Bawa damai dan ya kalau mau dibilang mereka itu benar-benar hidupnya buat kita ya gitu loh. Kita baru sadar gitu loh. Jadi dulu kan kalau kita lihat di IG kan kita lebay ya. Tapi kalau dipikir-pikir benar, they live
the whole life is with us gitu loh. Jadi ya menurut aku sih precious banget ya. Kita benar-benar harus appreciate, dan itu salah satunya yang kita lakuin supaya ya kita juga berikan yang terbaik buat mereka. Jadi anak ini nggak pernah ditinggal more than 2 hours. More than 2 hours? Nggak pernah. Jadi kalau kita mau pergi lebih dari 2 jam itu, kebetulan mbaknya? Mbakku kan pulang hari ya. Jadi kita selalu alternate. Jadi kalau dulu kita sampai nggak traveling. Serius? Semenjak kan kalau kecuali sama dia kan kita waktu selalu itu kan bawa. kakak ikut waktu ke show-show. Jadi sekarang itu kalau traveling itu mbaknya nginep. Jadi yang ngalah mbaknya Mbaknya nginep sama anak-anaknya, mbaknya nginep. Oh, buat jaga Orlando. Ya, demi jaga Orlando. Yes. Jadi ya itu sebenarnya ya. Walaupun kakak di sana lagi liburan tetap bawel ya. Gimana Orlando ya? Ada CCTV. CCTV khusus untuk nyorotin dia doang. Ya. Sudahlah ya, dan percaya deh nanti yang nonton kalian ketawa-ketawa mengerti lah. Tenang, kalian nggak sendirian. Ada gengnya kok gitu. Berarti kakak udah sampai berhenti traveling gara-gara Orlando? Iya. Karena dia udah berusia. Iya. Tapi terakhir ini ya semenjak ada anaknya dan semenjak ya mbaknya mbaknya juga udah ikut kita lama ya, dan ini juga udah jadi kayak anaknya ya. Jadi mbaknya udah bersedia kalau kita mau pergi, mbaknya mau nginep. Iya. Beruntung punya ada mbak-mbak yang begitu ya kak ya. Luar biasa deh mbak saya juga. Kita belum bongkar seleksi Orlando, si Prilly. Kenapa kecantol sama si Prilly kak? Ini kan anaknya Orlando kan? Iya. Nah, emang tadi kakak pengen punya 2 atau sebenarnya ini kejebak juga atau gimana? Ini juga kejebak ya. Makanya Pak Orange ya, kita ini agak sulit ya when it comes to emotional attachment. Jadi ini ceritanya Besan lagi ada kedukaan. Jadi ya kebetulan Besan kita temen lah, Monik gitu kan. Jadi pas waktu dia ada kedukaan, dia tanya, ini anak-anak gimana ya? Mereka itu masih sekitar umur 3 bulan lah ya. Dia bilang bisa tolong bantu nggak jagain. Kan anaknya 5 ya, Orlando anaknya 5. Jadi total 7 kan gitu loh. Dia bilang bisa tolong bantu jaga nggak? Atau enggak, kalau enggak dia harus titipin di pet hotel. Menurut Ngana, kita titipkan anak kita di pet hotel, ya kan? Terus mereka masih belum 3 bulan lagi kan? Kayaknya nggak mungkin. Tambah Parno kan? Iya. Ya akhirnya kita boyong lah 7-7-nya ke sini. Oh. Di apartemen itu. Kemudian kan habis itu kita pikir ya udahlah. Kebetulan satu anaknya cowok itu diambil sama teman saya yang tinggal di apartemen ini. Jadi itu masih sering ketemu. Dulu sempet yang kepikir, nih semua apartemen ini mau dioper ke semua sini ya anaknya biar gue bisa ketemu. Reunian ya? Reunian gitu loh. Ya ternyata saya pikir ya udah deh. Pas waktu dijemput, saya bilang ya udah deh ini satu ditinggal deh. Maksudnya kan pasti masih repot ya. Ya udahlah kita bantuin jaga si Pili ini. Sudah 1 minggu. Mau dikembalikan kita nggak rela. Dan selamat datang jadilah 2 sekarang. Jadi ini Orlando, kan namanya Orlando. Kebetulan dapat jodohnya namanya California. Jadi nama-nama sama-sama nama Amerika, di kota Amerika kan. Terus anaknya 5 tuh semuanya nama kota Amerika. Apa aja tuh? Philadelphia ini. Oh ini Philadelphia. Iya, jadi panggil Philly. Philly, aku pikir Prilly, Philly, oke. Philly, terus Denver. Laki-laki 1 Denver. Terus ada Austin. Terus ada Virginia. Ada Charlotte. Oh my god. Jadi namanya Nama gitu. Amerika itu karena ada story-nya. Tapi ini panggil Philly. Yang Austin dipanggil Titin. Yang Charlotte dipanggil Lalo. Yang Ginny Virginia panggil Ginny. Ya, jadi kembali ke nama Indonesia. Kan kudu proud of being Indonesian ya gitu.
Jadi ada beberapa banyak pesan ya Kak yang kita bisa rangkum dari Kak Sugi dan Kak Doni bahwa tadi kalau kebanyakan orang kan nanya ya, lu beli berapa itu anjingnya? Berarti kita jawabnya sekarang bukan beli berapa ya Kak ya? Jangan tanya beli berapa, tanya anjing ini habis berapa. Sudah menghabiskan berapa. Terus yang ini yang kedua tadi yang aku tangkap juga bahwa emang kita harus rutin general check up ya untuk mereka. Karena itu salah satu, bener nggak, ini aku mau minta penegasan Ci, bener nggak kalau kita itu melakukan itu general check up untuk mereka adalah salah satu reward kita ke mereka, karena mereka sudah memberi banyak buat kita. Kalau aku sih ngerasanya gitu kayak, ya kan, kayak kehadiran mereka tuh melengkapi hidup kita nggak sih? Iya sih, aku bilang they bring joy ya. Joy-nya itu luar biasa. Maksudnya ya, Lawrence akan tahu lah, udah ngerasain kalau mereka itu bisa mencintai kita itu tanpa syarat. Iya, betul. Ya kan, dan menurut saya mereka itu tak berdaya ya. Makanya kita ini yang diciptain Tuhan lebih berdaya itu ya harus memberikan yang terbaik untuk mereka. Salah satunya ya dengan kita jaga mereka, menjaga, merawat, dan ya, general check up itu adalah salah satu unsur komitmen kita lah. Iya, betul. Supaya mereka itu dapat yang terbaik ya, aku bilang ya. Iya, betul. Karena mereka udah kasih kita yang terbaik, kita harus kasih. The least we can do is actually berikan yang terbaik buat mereka. Iya, Pak Lawrence, jadi ya itu pesan dari Kak Sugi dan Kak Doni buat kita untuk benar-benar ngejaga anak buah kita. Kalau emang sakit dibawa ke dokter, kalau kita sakit tahan aja sendiri, minum tolak angin atau balurnya kayak putih juga udah sembuh lah ya kalau kita ya. Terima kasih Kak Sugi. Terima kasih juga, sama-sama. Kita sudah menyempatkan waktu untuk Pak Lawrence Dogi-Dogilu. Tapi Pak Lawrence jangan lupa subscribe, like, dan share cerita kita untuk Pak Lawrence yang lainnya. Bye-bye. Bye-bye.